Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Domerda Nurul Yakin Al-Romdoni MH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan materi yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional. Sebelum menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya yaitu 1. Anggilail Mafiro 126-205-213193, Ainun Nikmatus Solihah 126-205-213192, Adelia Kusuma Anggraita 126-205-213194, Laila Putri Wiritanaya 126-205-212170. Materi yang akan dipresentasikan yaitu 1. Pengertian paradigma, 2. Pancasila sebagai paradigma reformasi, 3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, 4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, 5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Baik, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu 1. Pengertian paradigma. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn. Dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Paradigma juga merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoristis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai. Pendapat tersebut menurut Ani Sriwahyu dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode seru, penerapan dalam ilmu pengetahuan dan sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma itu juga sendiri merupakan asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi nilai atau merupakan sumber nilai sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan sendiri. Arti paradigma ditinjau dari asal-usul dari beberapa bahasa. Di antaranya menurut bahasa Inggris, paradigma berarti keadaan lingkungan. Sedangkan menurut bahasa Yunani, paradigma yakni para yang berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Kemudian, menurut Kamus Psikologi, paradigma diartikan sebagai satu model atau pola mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan. Materi yang kedua, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Bahkan pada hakikatnya, reformasi itu sendiri adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Oleh karena itu, proses reformasi walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas, yang merupakan arah, tujuan, serta cita-cita, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pendapat tersebut menurut Heri Herdi Awanto dan Jamanta Hamdayama. Syarat-syarat reformasi. 1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan. Masa pemerintahan Orba banyak terjadi suatu penyimpangan, misalnya asas kekeluargaan menjadi nepotisme, kolusi
dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Undang-Undang Dasar 1945. 2. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu. Dalam hal ini, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi, reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilai-nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. 3. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu tujuan reformasi. 1. Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa. 3. Melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan, keamanan. 4. Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan yang lain. Baik, itu tadi